Pernahkah Bapak Ibu memikirkan atau pernahkah Bapak Ibu sedikit bertanya-tanya, mengapa kita dilahirkan di dunia ini? Mengapa kita dilahirkan di Indonesia? Kok enggak waktu itu dilahirkannya langsung di Amerika? Atau kenapa kok kita lahirnya di Amerika? Kenapa kok enggak kita dilahirkannya di Afrika? Misalnya. Atau mengapa kita dilahirkan di keluarga A? Kok saya enggak dilahirkan di keluarga B ya? Atau mungkin kenapa saya dilahirkan di keluarga dengan latar belakang seperti ini? Misalnya dengan latar belakang Kristen atau dengan latar belakang non-Kristen. Ibu saya latar belakangnya non-Kristen. Sebagian besar juga keluarga masih non-Kristen. Atau mungkin kita bertanya, mengapa ya saya bisa menempuh pendidikan di kampus A, di college A, kok enggak di B aja? Mengapa kita menikah dengan ini loh yang duduk di sebelah saya sekarang ini? Atau, oh dia ada di belakang ya? Mengapa ya saya menikah dengan dia? Pernah Bapak Ibu mempertanyakan hal itu, berpikir sedikit? Kenapa sih saya harus menikah dengan dia? Mengapa saya menikah dengan dia? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin ada banyak sekali pertanyaan. Mengapa? 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 Dan kita tidak tahu jawabannya. Tetapi ada satu hal yang kita mengerti, bahwa pasti Tuhan yang merencanakan ini, yang merancangkan ini, yang merancangkan segala sesuatu bagi kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi hambanya, Tuhan tidak berkata dalam suara yang menakutkan, "Hai Yeremia, jadilah kamu hamba Tuhan. Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan kena hukuman." Saya kira tidak demikian. Sebab kalau kita baca teks tadi, dikatakan justru Tuhan menyampaikan dengan kalimat yang sungguh luar biasa. Tuhan berkata kepada Yeremia dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Ayat yang kelima dan ayat yang keenam nanti kita akan bahas selanjutnya. Ayatnya yang kelima mengatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau." Apa yang kita bisa pelajari dari teks ini, Bapak Ibu, dari ayat ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi? Ada banyak sekali tafsiran dari ayat ini yang mengatakan bahwa ini rupanya adalah predestinasi. Predestinasi itu adalah salah satu doktrin Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya kedaulatan di dalam hidup manusia untuk memilih mana-mana orang yang mau diselamatkan. Jadi Tuhan punya kedaulatan, punya otoritas, mana orang yang mau diselamatkan dan mana orang yang tidak diselamatkan. Itu yang disebut dengan predestinasi. Tetapi rupanya ayat yang dipakai di sini, kata-kata yang dipakai di dalam ayat ini, saya cek di dalam bahasa aslinya, rupanya itu bukan kata pronoun yang biasa dipakai untuk mengatakan ditentukan sejak awal. Predestinasi berbeda. Di sini ada 3 kata yang berbeda yang dipakai. Mengenal dalam bahasa aslinya itu adalah hiedatika, kemudian menguduskan itu hidastika, menetapkan itu netatika. Nah, kita akan lihat satu persatu. Mengenal, di situ dipakai kata hiedatika. Kata ini lebih tepat sebenarnya ketika mau diterjemahkan dalam pengertian Tuhan itu mengenal kita bukan dalam pengenalan yang dangkal, tetapi Tuhan mengenal kita itu secara keseluruhan, utuh dan menyeluruh. Tuhan mengenal kita utuh dan menyeluruh.
Dia mengenal kita bukan seperti sang pencipta yang ketika sesudah selesai mencipta, kemudian dia lupa akan ciptaannya. Tidak. Tetapi kata ini memperlihatkan kepada kita bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Dia mengenal kita secara keseluruhan. Dia tahu segala kehebatan kita, Dia tahu segala keberhasilan kita, Dia tahu segala yang baik yang ada di dalam kita. Plus, Dia juga menerima semua kelemahan kita, Dia juga menerima semua kegagalan kita, Dia juga menerima semua keburukan kita. Saya nggak tahu, tapi dalam bahasa Jawa biasanya itu ada dua. Kamu kenal nggak sama dia? Kenal sih nggak, tapi tahu iya. Beda antara kenal dan tahu. Kalau tahu tuh berarti ya cuman begitu-begitu aja. Tapi kalau kenal lebih dalam. Nah, teks ini pada kata yang pertama, Tuhan mengenal, yedatika, bukan pengenalan yang dangkal-dangkal saja, tetapi pengenalan yang mendalam. Pengenalan yang lebih pada pemaknaan bahwa Tuhan bukan hanya tahu hal yang baik-baiknya, tetapi juga Tuhan bisa menerima kita dalam hal yang kurang-kurangnya. Dan Dia menerima. Kemudian menguduskan, hidastika. Hidastika di sana bukan semata-mata diartikan dalam konteks bahwa pure jiwanya, dikuduskan jiwanya, bukan. Tetapi hidastika adalah lebih tepat diterjemahkan milik Allah. Jadi kalau dari dua ini kita bisa ambil Tuhan mengenal kita, semua yang baik tentang kita, menerima semua yang buruk tentang kita, tapi juga Dia mengatakan Dia ini adalah milikku. Yang ketiga, menetapkan, netatika. Netatika itu dipakai dalam arti bahwa seseorang itu diambil, kemudian ditempatkan dalam satu pekerjaan tertentu. Nah, ini kita tidak bisa lepaskan kemudian dengan tujuan Allah di dalam ayatnya yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara dan seterusnya. Tetapi kemudian ayatnya yang ke-7 paling bawah, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi Tuhan punya diambil, ditetapkan, ditaruh pada satu pekerjaan, pada satu tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan ilahi. Saya kira saya pernah mendengar bahwa jemaat di sini pada tahun-tahun yang lalu pernah mempelajari salah satu buku. Saya lihat di kantor Pak Pendeta ada bukunya, Purpose Driven Life. Masih ingat buku itu? Masih ingat? Saya nggak ngambil di ruang atas. Purpose Driven Life oleh Rick Warren. Hidup kita digerakkan oleh satu tujuan, ya kan? Dan tujuan itu adalah tujuan ilahi. Hidup kita itu digerakkan oleh satu tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan ilahi. Tuhan tidak menjadikan kita tanpa tujuan yang jelas, tapi Tuhan menjadikan kita dalam satu tujuan ilahi, supaya kita menyadari bahwa kita ini digerakkan oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan ilahi. Kalau saya mau ambil lagi dalam kalimat yang berbeda, bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kita untuk tujuan yang ilahi, tapi juga Tuhan mau menciptakan kita dalam sebuah karakter-karakter yang dibentuk olehnya untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan, mengapa saya ada di dalam dunia ini? Mengapa saya lahir? Mengapa saya sekolah di sini? Mengapa saya berpasangan dengan dia? Baik, kemudian kita lihat dalam jawaban dari ayatnya yang kelima tadi. Rupanya Tuhan menetapkan kita, nih, aku kasih kamu pasangan yang ini. Nih, aku taruh kamu di pekerjaan yang ini. Nih, aku letakkan kamu di sini, di bangsa ini sekarang. Kamu lahir di keluarga yang ini. Aku taruh kamu di sana karena aku punya satu tujuan dalam kehidupanmu. Tujuan ilahi, karakter ilahi. Tapi jangan lupa,
bahwa aku tahu semua kelemahanmu, aku tahu semua kelebihanmu, aku tahu semua keberhasilanmu, aku pun tahu dan menerima semua kegagalanmu. Tapi jangan khawatir, karena Tidas tidak menguduskan dalam artian kamu itu adalah milikku. Saya kira hal ini menjadi penting dalam masa-masa kita sekarang ini. Kemarin dalam PA di keluarga Oma Ice Manu, kita sempat membahas bagaimana langkah-langkah pastoral, pendampingan pastoral. Dan kita sempat berdiskusi panjang lebar dengan mengatakan bahwa seringkali ketika seseorang ada di dalam suatu pergumulan, satu masalah, itu biasanya ada beberapa hal yang muncul di dalam dirinya. Pertama, orang itu kemudian beranggapan bahwa Tuhan itu sudah lupa dengan dia. Tuhan itu sudah lupa dengan dia. Lalu yang kedua, kehilangan arah. Yang ketiga, rendah diri. Jadi melihat kepada dirinya juga rendah gitu ya. Nggak percaya diri, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada diri sendiri, bahkan mungkin kemudian tidak percaya juga kepada orang lain, marah kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada banyak masukan-masukan yang sudah diberikan. Nah, kalau kita kembali kepada ayat ini, tentu ini menjadi luar biasa. Ketika seseorang ada di dalam pergumulan, dia beranggapan bahwa oh Tuhan so lupa dengan kita, Tuhan so lupa kita. Lalu apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang kelima? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku sang pencipta tidak melupakan engkau. Mungkin kita yang lupa, tapi Tuhan gak lupa. Aku menerima semua yang ada padamu, semua kelemahan, semua problem yang engkau hadapi, aku terima karena engkau adalah milikku. Ini luar biasa. Ketika seseorang ada dalam pergumulan, dia kehilangan arah. Tapi kemudian kembali dalam teks ini Tuhan mengatakan, aku punya tujuan. Aku menetapkan satu tujuan dalam kehidupanmu. Dan kehadiran sesama membantu seseorang yang dalam pergumulan itu untuk mengetahui apa masalah yang dihadapinya dan menolong dia untuk bisa menemukan tujuan-tujuan ilahi dalam kehidupannya. Ketika seseorang ada dalam pergumulan, dia memandang dirinya rendah. Dia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Dia tidak percaya pada Tuhan. Mungkin juga dia tidak percaya kepada sesamanya, pada orang lain. Teks ini mengatakan kepada kita bahwa engkau adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sehingga kalau kita menjadi milik dan kepunyaan Tuhan, semestinya yang muncul dari dalam diri kita adalah suatu keyakinan dan kepercayaan bahwa apapun yang sekarang terjadi sebenarnya tidak perlu membuatku merasa rendah diri, membuatku tidak percaya akan kehidupan ini, akan sesamaku, akan Tuhanku, bahkan akan diriku sendiri, karena segalanya ada di dalam kendali Tuhan. Segalanya ada di dalam kendali Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal pertama yang kita lihat. Tuhan mengenal kita jauh sebelum kita dijadikan. Tuhan menguduskan, menjadikan kita miliknya. Tuhan menetapkan, menempatkan kita dalam tujuan-tujuan ilahi. Gereja pun dihadirkan di sini dalam tujuan ilahi. Gereja tidak bisa berkata, kalau tadi kepada anak-anak saya katakan, kita sering mengatakan tidak bisa. Tidak. Gereja ada juga dalam satu tujuan tertentu. Nanti kita lihat pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua yang kita perhatikan adalah dari jawaban Yeremia. Apa jawaban Yeremia? Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kira-kira usia Yeremia kalau dilihat dalam sejarah
Usianya kira-kira dia 20 tahun karena usia 18-19 pada waktu itu adalah usia yang sudah memasuki pernikahan dalam konteks di sini. Tetapi usia Yeremia pada waktu itu sekitar 18-20 tahun dan dia tidak menikah karena dia masuk dalam pelayanan, dia memilih dalam pelayanan ini. Jadi dalam konteks pada saat itu biasanya yang memimpin kan memang tua-tua lah yang berbicara, kemudian kalau anak muda yang bicara ya nggak begitu didengar, atau mungkin yang muda sendiri nggak punya kepercayaan diri untuk bisa berbicara, khawatir kalau mungkin nanti suaranya nggak didengar sama yang lebih senior dan seterusnya. Itu adalah dari pandangan dirinya. Dan Yeremia mengatakan, aku tidak pandai bicara. Jelas kembali dalam konteks tadi, karena memang biasanya dalam konteks Israel yang berbicara adalah yang tua-tua. Itu yang lebih banyak didengar. Yang muda-muda nggak begitu bisa banyak bicara, karena semua orang akan lebih respect kepada yang lebih tua. Nah, Yeremia di sini melihat kepada ketidakmampuan diri. Yeremia melihat kepada keterbatasannya sebagai manusia, melihat usianya sebagai pertimbangan pemikiran manusia. Aku nggak bisa, aku nggak pandai bicara. Yeremia ini, saya senang sekali membahas Yeremia, dan ketika diberikan bahan ini saya langsung teringat ini adalah khotbah perempuan saya. Jadi khotbah pertama saya menjadi seorang pendeta adalah dari teks ini. Pada waktu itu saya masih dalam usia yang sangat muda dan menjadi pendeta yang kelima, pendeta perempuan kelima di Gereja Kristen Protestan di Bali. Yang lain sudah senior semua, saya masih muda. Jadi ketika proses pemilihan dan ditetapkan, kemudian satu-satunya perempuan dalam penabisan, kamu yang harus berkhotbah. Waduh, keringat dingin. Bisa nggak khotbah? Bisa nggak ya khotbah? Nanti gimana gitu di depan-depannya kan semua yang sudah senior gitu. Aduh, sampai doa pun saya tulis saking groginya. Padahal sudah akan calon pendeta pada saat itu. Saya tulis semua, saya grogi gitu. Karena khawatir saya nggak bisa berbicara. Tetapi hal yang menarik dari teks ini adalah mengatakan bagaimana ada penguatan Tuhan dalam ketidakmampuan yang diungkapkan oleh Yeremia, karena dia melihat dirinya yang muda dan keterbatasannya. Ada jawaban Tuhan dan janji Tuhan yang meneguhkan Yeremia bahwa Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menyertai dari tugas-tugas yang dilakukan oleh Yeremia. Nah, saya mau mengambil satu cerita dari John Stephen Akwari, pria kelahiran Tanzania tahun 1938. Pria ini bukan pria yang biasa, tapi dia membuat satu catatan yang penting, yang luar biasa, dan akan dikenang sepanjang masa. Kisahnya itu terjadi di Mexico City tahun 1968. Ketika itu Meksiko menjadi tuan rumah Olimpiade yang ke-19. Hari sudah gelap, lampu stadion beberapa sudah dipadamkan, pertandingan maraton memang sudah berakhir, dan setelah 1 jam setelah pertandingan maraton itu usai, tiba-tiba penonton dikejutkan dengan sebuah pengumuman bahwa pertandingan ini ternyata belum selesai. Pertandingan ini ternyata belum selesai, masih ada lagi satu pelari yang akan memasuki stadion. Siapa dia? Siapa dia? Dia adalah John Stephen Akwari. Ternyata masih ada satu orang lagi yang akan masuk ke dalam stadion. Nah, ketika dia masuk ke dalam stadion, tepuk tangan bergemuruh dari semua penonton dan ada standing ovation dari semua penonton kepada pelari nomor 36 ini. Pelari terakhir, maraton 42 km. 11 pelari yang lain sudah menyerah, yang kira-kira tidak kuat lagi sudah menyerah. Tetapi dia, pelari nomor 36, memasuki paling akhir 1 jam setelah pertandingan usai.
Meskipun nomor 36 adalah pelari yang paling akhir, tetapi ia dicatat sebagai pelari berhati baja. Ia dicatat sebagai pelari yang kukuh bagai karang dalam mengemban tugas. Langkahnya memang sempat tidak mulus ketika memasuki stadion, dan dia meringis, tetapi tekadnya untuk mengalahkan dan sampai ke garis finish itu adalah hal yang luar biasa. Meskipun dia masuk di stadion dengan kaki terbebat, tapi dia masuk dan bisa menyelesaikan. Rupanya Bapak Ibu, sesaat sesudah bendera start itu diangkat dan dimulai, dia jatuh. Jadi engsel pada lututnya itu bergeser. Panitia mengatakan kepada dia bahwa sudahlah, kamu tidak usah ikut pertandingan saja. Kamu tidak usah ikut pertandingan. Tapi dia memaksa bahwa saya harus ikut pertandingan ini dan terus berlari hingga sampai finish. Ketika selesai, kemudian banyak TV yang mewawancarai dia, banyak surat kabar yang mewawancarai dia, bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Dia menjawab, negaraku tidak mengirimku sejauh 5.000 mil ke Meksiko untuk memulai perlombaan. Negaraku tidak mengirim aku sejauh 5.000 mil ke Meksiko untuk memulai perlombaan. Dan ini yang menarik. Mereka mengirimku untuk menyelesaikannya. Mereka mengirimku untuk menyelesaikannya. Aku tahu beban yang diletakkan di pundakku, tapi aku mau bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan kepadanya diberikan a king without crown. Kepadanya diberikan, disematkan a king without crown. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari teks ini? Gambaran Yeremia saya kira adalah gambaran kebanyakan kita juga. Bukan hanya anak-anak kok yang sering bilang aku tidak bisa. Ya kan? Kita pun sering kali bilang aku tidak bisa. Aduh, bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Gereja juga sering bilang itu, aku tuh nggak bisa. Gereja ini nggak bakalan bisa maju, nggak akan bisa berkembang. Kayaknya nggak bakalan bisa, segitu-segitu aja lah. Kita nggak bisa. Keluarga bilang juga kita nggak bisa. Suami istri bilang kita nggak bisa. Kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke utara, aku ke selatan. Kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa. Pokoknya ini nggak akan berhasil, ini tidak akan bisa. Ini adalah sisi kita manusia, pikiran kita manusia di dalam melihat hidup kita dan melihat persoalan kita, melihat diri kita. Tapi tidak demikian dengan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah menempatkan saya dan Bapak Ibu untuk tujuan akhir. Bapak Ibu dan saya dihadirkan di dalam dunia ini bukan untuk datang saja, tidak, tapi untuk ada tujuan akhir. Dan dalam perjalanannya memang banyak hal yang harus dibentuk dari kita. Saya bawa kertas, ada 2 kertas. Kira-kira kalau kertas ini saya taruh di sini, di antara 2 kitab ini, lalu saya taruh marker ini kuat nggak menahan marker? Yes. Kuat? Nggak melengkung? Enggak. Tidak? Tidak. Kuat? Ini nggak ada alasnya loh. Alasnya yang ini 2. Kira-kira kuat nggak? Kuat? Nggak melengkung? Melengkung? Kuat, kita coba. Ternyata enggak ya, melengkung ya, jatuh juga ya.
Tapi kertas ini kemudian dilipat-lipat. Kalau ditaruh kira-kira enggak? Kuat ya? Kuat ya? Bagaimana jika seandainya kita gambarkan hidup kita, karakter kita, kepribadian kita seumpama kertas itu yang tidak pernah dibentuk oleh Tuhan lewat semua pergumulan yang ada, sehingga kita tidak pernah tahu tujuan Allah dalam hidup kita. Mudah sekali hancur. Tetapi proses pembentukan itu memang tidak mudah. Sakit loh, lipat, ditekuk-tekuk. Tapi justru itu menjadikan kita kuat. Jangan katakan aku tidak bisa. Jangan katakan aku gak bisa. Gereja gak bisa, jemaat gak bisa, keluarga gak bisa, pribadi gak bisa. Enggak. Tapi katakan, Tuhan, aku mau. Walaupun aku tidak bisa, aku tahu Engkau akan menolong. Karakterku akan menjadi kuat karena proses pembentukanmu dan tujuan akhir yang Engkau tetapkan dalam hidup. Aku tidak bisa, tapi Engkau menguatkan aku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mengaminkannya dalam hidupnya hari lepas hari. Saat teduh bagi kita semua.